Karena dia the lawgiver, orang penerima dan pemberi hukum itu. Maka itu seluruh hukum pidana perdata di dunia, dalam negara apa saja termasuk komunis, pasti acuannya adalah kitab Musa. Yang kemarin kita sudah baca sebagian dari Ulangan 24 itu Musa yang menemukannya. Tuhan berbicara kepada dia. Nah, Musa itu penyelamat bangsa Israel di dalam penderitaan di Mesir. Setelah saudara menerima kebenaran ini, bahwa saudara akan jadi penyelamat dan pemimpin bangsa ini, ternyata Tuhan berharap dari anak-anak saudara akan lahir jadi penyelamat bangsa juga. Amin. Tetapi ingat syaratnya. Lewi harus kawin dengan keluarga Lewi. Tidak boleh dengan yang tidak seiman. Mengapa ditulis tegas? Laki-laki Lewi harus dengan perempuan Lewi. Setahu saya, di dalam semua kelembagaan, maka hanya kepolisian dan tentara ini yang punya peraturan tegas bahwa kawin dengan beda agama itu perlu pengadilan khusus. Dan buat saya itu satu hal yang luar biasa. Lembaga lain tidak, hanya kemiliteran ini. Kawin dengan beda agama ada pengadilan khusus. Hebat sekali. Nah saudara, inilah firman Tuhan. Maka itu hati-hati dalam saudara menentukan siapa calonmu nanti. Karena Tuhan mengharapkan saudara melahirkan anak-anak yang akan membuat sejarah di dunia ini. Amin. Betapa berbahagia orang tua yang anaknya akan membuat sejarah di dunia ini. Musa. Contoh kedua, Hakim-Hakim 11. Jangan ngantuk dulu, aja jagung bakar di bawah. Saya percaya kalau toh ini dibubarkan, saudara akan melek lagi, nggak ngantuk juga. Ayo ya atau tidak, cepat jawab. Ya toh. Jadi maaf, bukan Hakim-Hakim 11 saya salah. Hakim-Hakim 13. Maaf. Nanti saya akan baca Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim 13. Siapa yang lahir di sini? Simson. Ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Berapa tahun? 40 tahun lamanya, satu generasi. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, salah satu suku Israel, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Saudara, Roh Kudus menolong saya untuk mengerti rahasia-rahasia Alkitab salah satu dengan cara-cara seperti ini. Tiba-tiba dia membawa saya untuk melihat kondisi sebuah bangsa yang tertekan oleh musuh, oleh penjajah. Mereka menderita, mereka berteriak kepada Tuhan minta tolong. Tiba-tiba yang dimunculkan keluarga mandul. Terus saya bingung, Tuhan apa hubungannya rakyat menderita dengan keluarga mandul? Hubungannya itu apa? Bisa ngerti maksud? Seharusnya kalau ada rakyat menderita, cari dong siapa pemimpinnya, siapa penguasa di negeri itu. Kenapa sampai ada musuh kamu diam saja? Inilah pola surgawi. Ternyata keluarga mandul ini terpilih untuk melahirkan seorang penyelamat, seorang pemimpin bagi negeri itu. Namanya Simson. Saudara-saudara, semua saudara masih bujang, perhatikan. Setelah saudara terpilih sebagai pemimpin buat negeri ini, maka Tuhan berharap untuk anak-anak saudara nanti akan jadi pemimpin-pemimpin. Amin. Anak-anak saudara. Ketika saya dengar kabar kemarin, salah seorang anak Pak Van Bula itu pernah menjadi seorang cukup penting di Bali. Saya bangga sekali.
Dan itu salah satu bukti. Di mana ada seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, nanti akan disiapkan anak-anaknya juga. Saudara, pasti saudara akan bangga sebagai orang tua, yang mana anak-anak saudara akan jadi pemimpin juga. Tapi persyaratannya, ingat, ini pun Manoah menikah dengan orang yang seiman, yang sesuku Israel juga. Kebenaran ini harus camkan baik-baik. Karena dengan cara itu saudara akan hidup diberkati dan penuh dengan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Siapkan diri baik-baik. Amos 3 ayat yang ke-7. Agak sulit mencari ayat ini karena nabi-nabi kecil. Roh Kudus wahyukan ini. Sungguh Tuhan Yahweh tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saya tidak sebutkan para nabinya. Saudara perhatikan firman ini. Ternyata Tuhan kita adalah satu pribadi. Kalau rekan sekerjanya, saya harap saudara masih ingat surat Paulus pada gereja Korintus, 1 Korintus 3:9 mengatakan, kami adalah kawan sekerja Tuhan. Masih ingat kata itu? Nah, saudara adalah kawan sekerja Tuhan. Itulah hamba-hambanya. Hamba Tuhan tidak hanya orang yang sekolah teologi, tidak. Tapi adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Nah, saya kagum ayat ini. Tahun 78 saya dapat pawayuan ayat ini, saudara. Dan sejak itu saya berubah dalam konsep pelayanan saya. Saya tipe orang keras. Kalau saya memimpin, lalu anak buah saya beritahu begini-begini, mereka tidak mengerti dan tidak mengikuti, saya nggak peduli, saya akan tetap jalan. Kalau Tuhan tidak, sungguh sedikit sekali firman Tuhan yang dimulai dengan kata sungguh. Salah satunya ini, nggak sampai 10 di Alkitab. Sungguh. Dia nggak akan buat apa-apa kalau rekan sekerjanya para hambanya ini, waktu diajak berunding untuk sesuatu, kita nggak ngerti, dia akan diam. Wah, ini luar biasa Tuhan kita. Berarti saudara, banyak sekali pekerjaan Tuhan gagal, hancur dan terbengkalai. Ternyata bukan karena iblis, bukan karena setan, tetapi karena kita hamba-hambanya tidak mau mengerti apa yang dia inginkan. Dia diam. Maka bangsa ini amburadul dan kacau balau karena hamba-hambanya nggak ngerti harus berbuat apa. Tapi hari ini Tuhan bicara kepada saudara. Saudaralah hamba-hambanya. Katakan amin. Dia akan banyak bicara kepada saudara untuk ini, untuk itu di tempat-tempat tugas saudara nanti. Betapa dahsyatnya kuasa kasih Tuhan bekerja di tempat saudara bertugas. Karena saudara diajak berunding oleh Tuhanmu untuk buat sesuatu. Maka itu saya boleh bersyukur kalau saya bersaksi tentang Papua, tentang proyek pendidikan yang Tuhan bicarakan. Kalau saya waktu itu diajak berunding tentang proses pendidikan di Papua, saya menolak, maaf Tuhan, saya nggak mampu. Pasti nggak akan jadi sesuatu yang seperti sekarang ini. Mengerti contoh ini saudara? Jadi banyak pekerjaan Tuhan hancur, bukan karena setan, tapi karena hamba-hambanya nggak mau mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati saudara untuk peka mendengar suaranya. Ke arah mana kepemimpinan saudara nanti ini dalam hidup.